mukanya berbentuk kuda, ada yang berbentuk babi, ada yang berbentuk monyet, dan lain sebagainya. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mensubscribe, memberikan like atau berkomentar atau bahkan men-share cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita ini diceritakan oleh kenalan saya, namanya Mas Dul, dan terjadi di Jawa Timur ya, tepatnya di daerah Ngawi. Dan kejadiannya sudah sangat lama, sekitar tahun 90-an. Ketika itu jadi ceritanya ini dialami oleh seorang yang ketika itu sedang diundang tahlilan. Orang ini namanya Ansori ya. Jadi Ansori ini diundang mengikuti tahlilan ketika itu. Jadi biasanya ketika ada orang meninggal, itu mereka kalau di kampung-kampung itu di daerah NU ya, itu biasanya mereka mengadakan tahlilan. Dan ketika itu Ansori diundang untuk tahlilan, maka dia pun pergi memenuhi undangan tersebut. Dan kondisi malam itu adalah musim hujan, jadi ada hujan rintik-rintik ya, tapi dia tetap pergi. Dan Ansori ini tidak belum tahu waktu itu rumahnya Pak Kasan ya. Jadi yang mengundang ini namanya Pak Kasan. Biasanya mereka sore itu datang bawa berkat ya, bawa berkat, ngantar berkat sama minta didoakan, jadi mengundang tahlilan tadi. Dan kadang-kadang orang mengantar berkat atau undangan ini sampai ke beberapa kampung. Jadi Ansori ini dapat undangan dari kampung sebelah, yang dia sendiri sebenarnya tinggal di situ juga belum terlalu lama. Jadi dia dari kampung yang jauh dan menikah dengan orang di tempat tersebut, dan dia telah mendapatkan undangan tersebut.
Nah, ketika itu biasanya orang ketika ada tahlilan, orang-orang akan keluar rumah bersamaan. Jadi mereka biasanya ngikuti rombongan begitu saja ya. Jadi kadang tidak perlu tahu alamatnya, tidak perlu tahu undangannya dari rumah mana. Mereka tinggal ngikut saja dan akhirnya sampai ke rumah orang yang mengundang. Nah, ketika itu Ansori juga berpikiran seperti itu ya. Jadi dia tinggal keluar saja dan mengikuti orang-orang. Tapi ternyata karena ketika itu Ansori sakit perut ya, jadi dia biasanya undangan ini habis isya ya, habis isya sekitar jam setengah 7 atau jam 8. Nah, ketika itu Ansori menyempatkan diri untuk buang hajat dulu. Dan ketika Ansori keluar, itu ternyata sudah sepi ya di jalannya. Jadi orang-orang tetangga-tetangganya itu semuanya sudah berangkat dan dia tertinggal sendirian. Di situ Ansori langsung mengambil senter. Jadi di tahun 90-an itu di daerahnya Ansori kondisinya masih gelap. Jarang ada penerangan, jarang ada lampu, dan biasanya setiap orang ini, kebiasaan orang di zaman itu ketika itu membawa senter. Jadi senter dari besi itu ya, senter dari besi yang diisi beberapa baterai ABC itu. Nah, ketika itu Ansori langsung mengambil senternya dan pergi keluar mengikuti instingnya ya. Jadi dia sebelumnya mendengar orang berjalan ke arah mana. Nah, di situ dia ngikut ke arah situ, jalan dengan cepat dengan harapan langsung bertemu dengan rombongan tetangga-tetangganya yang berangkat duluan. Kondisi jalan ketika itu lumayan becek karena musim hujan dan ada gerimis sedikit dan cukup gelap, hanya diterangi dengan senter, dengan kebun-kebun di sekelilingnya. Ketika itu ya kondisi desa seperti itu. Ansori pun terus berjalan sambil menyantar ke depan. Dia berusaha berjalan dengan cepat. Nah, ketika berjalan beberapa lama dan dia melewati kebun-kebun di desa itu, beberapa saat kemudian, oh iya, Ansori tadi memiliki kebiasaan yang unik ya. Jadi dia sering memakai belangkon. Jadi memakai sejenis topi yang penutup kepala adat di Jawa itu ya, belangkon. Dan ketika dapat undangan tahlilan tadi, Ansori pun memakai belangkon tersebut karena dia tidak punya peci ya ketika itu. Rata-rata orang kan pakai peci ya ketika dapat undangan tahlilan. Nah, dia memutuskan pakai belangkon dan pakai baju batik ya, kemeja batik, dan dia langsung berangkat tadi ya. Nah, langsung ke cerita tadi. Beberapa saat kemudian ketika dia melewati kebun-kebun tersebut, dia melihat ada rombongan orang-orang di depannya, yang beberapa diantaranya juga memakai pakaian yang sama dengan dia, pakai belangkon, malah pakai baju adat Jawa juga, pakai kain batik
di celananya pakai belangkon, pakai baju adat Jawa. Dia pun mengikuti rombongan tersebut. Jadi ada sekitar 1 atau 2 orang di depannya. Dia pun mengikuti itu dan sampailah dia di sebuah rumah yang lumayan besar di situ. Dan Ansori langsung disambut oleh yang punya rumah, ya mungkin yang punya rumah atau penerima tamu di rumah tersebut, langsung dipersilahkan masuk. Dan ketika Ansori masuk ke rumah tersebut, dia merasa sangat terkejut karena seluruh undangan ternyata memakai pakaian Jawa semua, ya pakai belangkon, pakai baju adat Jawa itu, ya. Ansori pun sempat berpikir, tadi orang-orang tetangganya itu sepulang dari masjid itu mereka rata-rata pakai, sebagian pakai baju koko, sebagian ada yang pakai hem batik, tetapi hampir semuanya pakai peci, tidak ada yang pakai belangkon. Tapi ketika dia sampai di situ ternyata pakai pakaian seperti itu semua. Dan selain itu, Ansori juga mengamati para tamu undangan ini tidak ada yang dia kenali. Jadi di antara tetangganya tidak ada yang di situ. Dia pun berpikir sepertinya dia salah datang ke hajatan orang lain. Tetapi karena dia sudah terlanjur masuk, dia enggan mau keluar dari tempat situ. Apalagi tempat situ cukup luas. Dan dia sempat berpikir, oh mungkin kawannya ada di sisi yang lain dari ruangan tersebut. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap duduk dan mengikuti acara. Beberapa orang di situ terlihat saling mengobrol, tapi suaranya cukup pelan sehingga Ansori tidak dapat dengan jelas mendengarnya. Nah, beberapa saat kemudian muncul seseorang yang memakai baju hitam dengan belangkon juga berwarna hitam dan kain yang menutup kakinya juga berwarna hitam. Dan ketika dia muncul, orang di ruangan itu semuanya langsung terdiam. Dan dia pun duduk di tengah ruangan tersebut dengan bersila. Dan semua orang di sekelilingnya pun ikut duduk persis seperti apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Tetapi semuanya diam, ya. Ketika itu Ansori berpikir, kapan tahlilannya dimulai? Jadi kalau tahlilan itu nanti biasanya dimulai dengan ila hadrati nabi washabihi dan seterusnya sampai family atau keluarga yang meninggal. Tapi ini seseorang yang mungkin memimpin yang pakai pakaian serba hitam tadi, dia hanya diam dan semua orang di ruangan itu diam. Ansori pun akhirnya ikut terdiam, ya, sambil mengamat-ngamati. Dia menunggu kapan tahlilan dimulai. Apa dia masuk ke kelompok aliran lain, aliran kebatinan? Dia bingung, ya, ketika itu Ansori, ya. Tapi dia tidak berani melakukan apa-apa. Bahkan ketika itu dia sempat ingin keluar karena waktu itu dia mulai yakin bahwa dia telah salah masuk ke tempat hajatan orang lain. Tapi dia sungkan, ya, sangat sungkan karena ketika itu semua orang dalam kondisi yang khusyuk, tidak bergerak
dan semuanya terdiam. Akhirnya Ansori pun ikut terdiam sampai mengantuk ya. Nah ketika itu dia sempat sejenak terlelap. Jadi ketika dia terdiam itu dia sempat setengah tertidur, dan ketika dia dalam kondisi setengah tertidur itu, dia melihat kondisi di ruangan tersebut yang awalnya terang benderang, kondisinya cahayanya menjadi remang-remang. Dan di situ dia melihat para pengunjung tadi tiba-tiba mukanya berubah semuanya. Ada yang mukanya berbentuk kuda, ada yang berbentuk babi, ada yang berbentuk monyet, dan lain sebagainya. Sampai-sampai Ansori sangat terkejut. Tetapi ketika dia terkejut dan terbangun, masuk alam kesadarannya, dia melihat semuanya masih tidak berubah ya, masih dalam kondisi seperti sebelumnya. Semuanya masih bersila dan terdiam. Dan beberapa saat kemudian akhirnya ada yang mengantar minumannya. Jadi para tamu itu diberi minuman, lalu diberi makanan atau ambeng ya, orang Jawa nyebutnya ambeng. Ambeng itu sejenis makanan yang cukup banyak itu, dalam nampan itu diberi. Dan juga diberi berkat. Ketika itu Ansori langsung memakan makanan tadi ya, makan nasi di berkatnya, dan memakan sebagian ambeng tadi, makanan-makanan tadi, dan dia taruh di plastik berkatnya tadi, karena dia juga menyimpan untuk keluarganya ya. Dia taruh di situ karena di situ dia lihat orang-orang juga seperti itu, menaruh di situ. Dan beberapa saat kemudian akhirnya acara pun selesai. Mereka pun berpamitan dan pulang satu persatu. Ansori pun ikut pulang. Dan ketika pulang dia masih jadi, biasanya orang ketika ikut acara seperti itu, ketika pulang, ketika tahlilan, mereka makan, lalu ketika pulang diberi berkat satu ya. Nah ini Ansori sudah di dalam kenyang, menyimpan ambeng yang cukup banyak sama dengan orang-orang di situ. Ketika keluar dia masih diberi berkat, itu pun banyak, sampai 3 bungkus dia diberi. Akhirnya dengan senang hati Ansori menerima semuanya. Dipikirnya ini yang satu untuk istrinya, untuk anaknya, untuk mertuanya. Dia simpan semuanya, dia bawa. Nah dia pun pulang. Ketika Ansori pulang, awalnya dia mengikuti orang-orang tersebut, orang-orang yang pulang yang lainnya. Tapi tiba-tiba dia merasa orang-orang yang di sekelilingnya tadi sudah tidak ada semua ya. Jadi dia akhirnya jalan sendirian dengan senternya. Dan ketika dia berjalan tadi, dia tidak sampai ke tempat tujuan semula. Jadi
dia merasa tadi lewat suatu jalan tersebut, tapi sampai berkali-kali dia tidak ketemu-temu, tidak mendapati jalan mengarah ke kampungnya. Padahal dalam perasaannya dia tadi berjalan tidak jauh ya dari jalan di kampungnya, hanya melewati beberapa kebun dan akhirnya masuk ke rumah tersebut. Tapi ini ketika dia pulang, dia telah berjalan sampai berputar-putar, dia tidak bertemu jalan sama sekali yang dia kenali untuk pulang ke rumahnya. Akhirnya Ansori kebingungan dan keletihan karena dia berkeliling berkali-kali, tapi kembali lagi ke daerah situ. Jadi kembali lagi ke daerah dekat rumah tempat hajatan tadi. Jadi rumah dekat hajatan tadi, di depannya ada jalan lurus yang tembus ke jalan desa yang tadi dilewati, yang perasaan Ansori dia lewati tadi, yang ketika dia melewati kebun-kebun tadi. Tapi dia berjalan berkali-kali hanya tembus di jalan ke arah rumah tadi. Akhirnya setelah berkali-kali dia hanya tembus di situ terus dan kebingungan, Ansori pun mendatangi tempat tadi. Dan ketika itu ada seorang kakek-kakek ya. Seorang kakek-kakek yang berdiri agak jauh dari rumah tersebut dan dekat ke Ansori. Nah, Ansori pun bertanya ke kakek tersebut, "Kek, jalan ke desa ini," jadi desa Ansori ya, kita sebut saja desa A, "jalan ke desa A ini kok sebenarnya di mana ya, Kek? Tadi perasaan dari jalan itu cuman ke arah kiri sedikit," kata Ansori. Kakek itu pun mendengar seperti itu dari Ansori. Dia melihat Ansori dengan sedikit terkejut ya, lalu mengamati Ansori cukup lama. Kemudian kakek ini mengatakan, "Le atau nak, kamu itu keberatan ambeng," katanya. "Keberatan ambeng dan berat berkatmu." Mendengar kata itu Ansori malu ya, karena dia mengira kakek-kakek ini menyindirnya karena membawa makanan banyak. Ansori pun mengatakan, ini tadi dikasih itu, saya enggak, bukannya saya ingin mengambil sebanyak ini, kata Ansori. "Oh, enggak apa-apa, kamu bawa banyak enggak apa-apa," kata kakek itu. "Bukan itu maksudku. Sekarang kamu coba jalan lagi sampai di tempat yang kira-kira kamu kenali, lalu coba duduk sebentar di situ dan taruh apa yang kamu bawa itu, taruh di situ dan tidak usah dibawa lagi," kata kakek tadi. Akhirnya Ansori pun terima kasih ya, berterima kasih lalu berpamitan. Dia pun berjalan lagi. Nah, setelah berjalan beberapa lama dan mencoba melihat-lihat kondisi di sekelilingnya sambil berpikir-pikir kira-kira jalan mana yang dia kenali, tetapi dia tidak mengenali sama sekali ya jalan di situ. Cuman dia melihat ada sebuah pohon randu ya, jadi pohon randu kapuk di situ. Dia merasa mengenali pohon tersebut. Dia tidak kenal jalannya, dia tidak mengenali sekelilingnya, tapi dia sangat kenal dengan pohon itu. Tetapi kondisi di sekeliling pohon itu berbeda dari yang dia kenali.
Cuman dia yakin bahwa pohon itu adalah pohon yang biasa dia lihat, karena pohon ini agak mencolok ya, cukup besar dan tinggi, sehingga siapapun yang lewat di situ pasti secara tidak sadar akan terbentuk ingatan di pikirannya ya. Jadi Ansori sangat yakin dengan pohon tersebut, walaupun kondisi di sekelilingnya tidak seperti yang biasa dia lihat. Akhirnya dia pun mencoba ya, berikhtiar duduk di situ, menaruh makanan yang dia bawa, ambengnya, berkatnya di situ. Lalu dia terdiam sejenak, dan di situ dia berdoa ya, berpikir mungkin dia disesatkan makhluk gaib ya, ketika itu dia sudah berpikir seperti itu ya, walaupun dia tidak berpikir bahwa hajatan yang dia ikuti tadi mungkin hajatan yang bukan diselenggarakan oleh manusia ya, tapi mungkin bangsa jin. Nah, setelah dia berdoa dan duduk terdiam beberapa saat di situ sambil termenung ya, sambil mengamat-ngamati, tiba-tiba dia melihat ada jalan yang sebelumnya dia lewati, dan jalan itu sangat dia kenali, dan kondisi di sekeliling pohon itu sudah dia kenali seperti biasanya. Akhirnya Ansori pun bersyukur, dan dia pun dengan cepat-cepat langsung mengikuti jalan tadi ya, karena di pikirannya dia ketakutan kalau jalan itu nanti hilang lagi ya. Dan dia benar-benar tidak pulang lagi ke rumahnya. Jadi dia tidak sempat lagi memikirkan makanan yang dia bawa, dia langsung jalan ke arah jalan yang dia lihat tadi, dan akhirnya sampai di rumahnya. Sampai di rumahnya pun dia ragu-ragu ya mau masuk ya, dia takutnya rumah yang dia datangi ini bukan rumah di dunia nyata yang dia datangi. Jadi dia sebelum masuk berdoa dulu, membaca ayat-ayat macam-macam, dan assalamualaikum. Ketika dibukakan oleh istrinya, dia melihat ekspresi istrinya, bahkan dia sempat membacakan ayat-ayat di depan istrinya, ternyata semuanya normal-normal saja. Akhirnya Ansori pun bersyukur karena telah bisa pulang kembali ke rumahnya, dan dia pun menceritakan apa yang terjadi. Jadi ternyata emang di pohon tadi itu terkenal angker ya, terkenal di situ banyak penampakan atau macam-macam ya. Nah, besoknya Ansori ketika melewati pohon itu lagi ya, jadi dia ketika itu pergi dengan sepeda dan melewati pohon besar tersebut, karena itu ada di pinggir jalan kampung ya. Nah, di pohon tersebut dia melihat ada 4 plastik ya, 4 plastik kumal. Yang membuat dia penasaran, karena ketika malam itu dia meninggalkan 4 bungkus makanan ya. Yang 1 sisa yang dia makan, yang 3 yang diberikan oleh yang punya rumah. Nah, dia pun turun dari sepedanya dan melihat makanan itu. Ternyata makanan itu isinya tanah ya. Jadi berkat tadi isinya tanah. Sedangkan ketika dia melihat sisa makanan yang dia makan, ternyata itu
kotoran sapi ya. Jadi memang di situ ada beberapa kandang sapi warga ya. Nah, di situ ada kotoran sapi yang berbonggol-bonggol gini ya, bulat-bulat seperti ini, bulat-bulat besar. Dan beberapa diantaranya sudah ada sisa tercongkel atau sisa seperti dimakan ya, dicongkel. Nah, ketika itu Ansori baru sadar ternyata malam itu yang dia makan mungkin adalah kotoran itu tadi. Mungkin ini saja ceritanya. Cerita ini dari orang yang tidak saya alami sendiri. Jadi bukan cerita yang saya alami. Semoga bisa memberi manfaat. Apapun bisa terjadi ya dari bangsa jin atau setan. Mereka bisa melakukan berbagai cara untuk mengganggu manusia. Dan kita bisa mengambil apapun cara atau pelajaran agar bisa terhindar dari gangguan-gangguan semacam ini. Salah satunya ya jangan biarkan pikiran kita kosong, banyak berdoa dan lain sebagainya. Mungkin ini cerita yang saya sampaikan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.